Mengenal Nugi, penyanyi yang sukses di tahun 90-an, tentu tidak mudah bagi generasi sekarang. Album-album yang dirilis sebagian besar menggambarkan kecintaannya pada alam. Bumi, Air, dan Udara adalah 3 album yang pernah ia rilis pada tahun 1995, 1996, dan 1998. Nama aliasnya di grup band The Dance Company adalah Gus Embut. Dulu terkenal sebagai seorang penyanyi, kini Nugi malah melipir ke dunia akting. Akting atau musik, mana yang akan dipilihnya? Saya jujur, kalau disuruh milih, ya saya tetap anak band. Karena dengan band saya bisa banyak mengalami banyak peran. Tapi kalau di peran belum tentu bisa mengalami banyak musik. Karena nggak bisa dilagukan, tapi harus diperankan. Tapi kalau di musik bisa mengalami banyak peran, dan ini yang aku suka. Di era-era ini banyak mulai film-film yang dalam tanda kutip katanya karakter mencari pemain, bukan pemain mencari karakter. Nah itu yang saya temui di beberapa film-film yang saya ikutin. Ya saya bersyukur karena kalau misalnya film datang ada tawaran, semuanya saya pikirin dulu, dan yang paling ujung baru saya mikirin tentang waktunya. Kalau waktunya bagus baru saya ikutan gitu. Punya kemampuan akting yang bagus belum tentu bisa bernyanyi dengan baik. Sebaliknya, ketika seseorang bisa bernyanyi dengan baik, ada kemungkinan bakat akting juga mengalir dalam darahnya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan Nugi. Tak hanya jadi musisi belaka, kini ia juga malang melintang sebagai aktor. Dan kali ini, ia terlibat dalam sebuah film horor yang menurutnya sayang jika dilewatkan. Di Possession Kerasukan ini saya berperan sebagai Wahyu, seorang pimpinan teater yang dimana Ratna bekerja sama dengan saya sebagai penulis untuk teaternya. Dan Wahyu ini seorang yang sangat strict terhadap karya seni. Bahkan bisa dibilang terobsesi sebegitu besarnya sama sebuah pagelaran, sehingga dia merupakan norma-norma yang normal untuk dilakukan. Bagaimana dia mencurahkan pikiran, hati, dan emosi, dan itu bercampur aduk dengan cuman untuk karya. Itulah makanya di film Possession ini sebuah film horor yang jauh berbeda dengan film-film yang pernah saya juga ikutin. Ini adalah film horor keduanya. Ada hal menarik yang terungkap di sela-sela sesi wawancara beberapa waktu lalu. Menurutnya, main film horor punya tantangan tersendiri untuk seorang Nugi yang sering menjelajahi alam. Jujur saya sebenarnya nggak suka sih berperan di film horor beneran, karena takutnya saya sendiri nanti kayak langsung mendiskreditkan karena saya suka belusukan kan ya. Belusukan ke hutan, ke gunung, ke laut, ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Yang kebetulan memang banyak-banyak cerita-cerita, tapi saya nggak pernah berpikiran apapun kecuali saya hormat. Nah di film horor ini kan kita dipertengahkan dengan tontonan yang ada sedikit bumbu-bumbu tentang figur-figur, sosok-sosok lah yang mempunyai kengerian-kengerian tersendiri, padahal tadinya nggak pernah di kepala saya. Nah itu yang membuat saya tadinya merasa gimana ya nih, maksud gue jadi kepikiran kalau gue pergi ke hutan gue ngeliat sesuatu yang seperti yang ada di film. Padahal tadinya aku nggak pernah berpikiran itu. Cuman disinilah sebuah tantangan sebagai seorang aktor. Aku bisa membedakan antara alam nyata sama alam acting yang aku harus terapkan. Karena itu buat saya disitulah sebuah seni peran. Dan sampai hari ini film horor saya yang kedua yang baru pernah saya ikuti, dan temanya beda-beda. Baginya, main film gampang-gampang susah. Satu-satunya hal yang menguntungkannya adalah karena dirinya yang lahir di tahun 1984 dan besar serta terkenal di era 90-an. Tahun-tahun itu menurutnya merupakan sebuah referensi menarik untuk setiap peran yang ia mainkan dalam sebuah film. Pengalaman, mungkin anak 90 ya. Anak 90 itu anak yang udah penuh dengan polemik hidupannya. Jadi panjang, jadi punya banyak referensi dia. Nggak gampang tapi nggak sulit juga. Kita bisa switch ke masa-masa kita ada referensi-referensi beberapa tokoh-tokoh yang kemudian ditawarin menjadi peran kita. Nah itu yang enaknya anak 90-an. Sebagai seorang musisi yang waktu tampil bisa diatur bersama dalam grup kecil bandnya, Nugi mengaku shock saat pertama kali dapat tawaran main film. Datang ke lokasi syuting tepat waktu yang ia temukan justru berbeda dari kenyataan. Yang nggak enak terjun ke film beda jadwal kerjanya Pak.
jadwal kerja di calling jam berapa, baru mulai kerja jam berapa. Nah itu beda sama anak band. Saya dulu sempat ngamuk dan sempat nggak mau main film. Pernah. Pertama kali dalam seumur hidup saya diajakin main film dan saya kaget dan saya langsung mau resign. Karena nggak kuat tadinya. Tapi begitu setahun, 1,5 tahun saya mulai kangen. Kok nggak sama ya di dunia band sama dunia film. Di behind the scene-nya itu. Pengayaan tentang aneka ragaman karakter dari pemain, dari kru, dan itu bikin saya kangen. Karena kita bisa saling menjaga dan juga mengisi tentang makna hidup yang ternyata jadi inspirasi buat bikin lagu selanjutnya.